Kandidat Unifa. NPM saya 22201011098. Kita langsung saja simak videonya sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran inquiry. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih yang namanya strategi itu? Ini adalah suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil suatu rancangan. Strategi menggambarkan komponen umum materi pembelajaran dan prosedur yang dapat digunakan dalam mencapai hasil belajar. Strategi merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh dari strategi pembelajaran. Contohnya yaitu strategi pembelajaran inquiry. Apa sih pembelajaran inquiry itu? Pembelajaran inquiry adalah menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang artinya, pada pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu tersebut. Dan selanjutnya, yuk kita simak contoh penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab sholat. Ada yang tahu bab sholat? Ada yang tahu sholat itu apa? Kewajiban. Enggak, menurut istilah. Menurut istilah. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukminin maupun dalam perjalanan. Syarat-syarat wajib sholat ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebutkan. Islam. Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Islam. Terus? Terus? Islam, balik, berakal. Suci dari haid dan nifas. Terus? Sejahtera anggota. Syarat sah sholat ada 5, yaitu yang pertama suci dari hadas besar dan kecil, yang kedua suci badan, pakaian dan tempat dari najis, yang ketiga menutup aurat, yang keempat sudah masuknya waktu sholat, yang kelima menghadap kiblat. Waktu-waktu sholat ada 5, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Apa arti dari sholat subuh? Dari munculnya fajar. Arti dari sholat subuh yaitu dari munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Yang kedua, sholat zuhur, yang artinya dari condongan matahari sampai pada bayangan sepaan dengannya. Yang ketiga, sholat asar, yang artinya dari berakhirnya sholat zuhur sampai pada terbenamnya matahari. Yang keempat, sholat maghrib, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Yang sholat isya, dari hilangnya mega merah sampai dengan terbitnya fajar.
rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku serta tumanina. Yang keenam, i'tidal serta tumanina. Yang ketujuh, sujud 2 kali serat tumanina. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud beserta tumaninanya. Yang ke-9, duduk akhir. Yang ke-10, membaca tasawuf akhir. Yang ke-11, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, salam. Dan yang terakhir, tertib. Ada yang mau membatalkan sholat? Ngentut. Angkat tangan dulu. Ngentut. Yang kentut. Tergerak lebih dari 3 kali. Ya, bergerak dari 3 kali. Buyu. Bersentuhan. Buyu itu Enggak sengaja berbicara. Sedikit. Ya, betul. Nah, itu. Terus ada lagi? Minum makan atau minum dengan sengaja. Yang ada lagi? Terus meninggalkan salah satu syarat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitu dulu aja ya guys. Bye bye.